Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Muhammad Soni Udarana dengan NIM 2017-310-231 akan menjelaskan tentang audit universe. Salah satu praktik terbaik untuk fungsi audit yaitu memiliki audit universe. Audit universe adalah inventaris dari semua area audit potensial dalam suatu organisasi. Sebuah audit universe mendokumentasikan kuncinya, proses bisnis, dan risiko organisasi. Audit universe itu mencakup area audit fungsional dasar, tujuan organisasi, proses bisnis utama yang mendukung tujuan organisasi tersebut, tujuan audit spesifik, resiko tidak mencapai tujuan tersebut, dan pengendalian yang memitigasi risiko. Baik, yang selanjutnya yaitu COVID. COVID yaitu sekumpulan praktik IT yang diterima secara umum atau tujuan kontrol yang otoritatif dan internasional yang membantu karyawan, manajer eksekutif, dan auditor dalam memahami sistem IT. Manfaat COVID sendiri yaitu memungkinkan manajemen untuk mengukur lingkungannya dan membandingkan dengan organisasi. Selanjutnya, COVID itu sendiri memungkinkan IT diatur dan dikelola secara holistik untuk seluruh organisasi melalui menetapkan prinsip kebijakan dan pedoman praktis pengelolaan sehari-hari, menerapkan proses untuk mencapai tujuan dan sasaran terkait IT secara keseluruhan, menempatkan struktur organisasi dengan kapabilitas pengambilan keputusan utama, mempromosikan budaya etika dan perilaku yang baik dalam organisasi, mengakui bahwa informasi tersebar luas di seluruh organisasi dan seringkali merupakan produk kunci dari suatu organisasi itu sendiri, mempertimbangkan infrastruktur teknologi dan aplikasi yang menyediakan pemrosesan dan layanan IT bagi organisasi, menyadari bahwa orang, keterampilan, dan kompetensi diperlukan untuk penyelesaian yang sukses dari semua kegiatan dan pengambilan keputusan yang benar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Galih Hujan Sadewa dengan NIM 2017-310-480. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu tentang COVID. Di sini COVID dapat membantu organisasi dalam misalkan tata kelola dari tujuan manajemen. Tata kelola sendiri yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi untuk menangani risiko secara efektif. Tata kelola tersebut digunakan untuk memastikan bahwa Dewan Direksi yang pertama mengevaluasi kebutuhan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi tujuan. Lalu yang kedua untuk membantu manajemen dengan memprioritaskan tujuan, dan yang ketiga memantau kinerja manajemen secara keseluruhan. Manajemen sendiri sebut merencanakan, membangun, menjalankan, dan memantau aktivitas dan proses yang digunakan oleh organisasi untuk mengejar tujuan yang ditetapkan oleh Dewan. Poin selanjutnya saya akan membahas tentang penilaian risiko. Penilaian risiko sendiri dianggap sebagai dasar dari fungsi audit karena membantu dalam pengembangan proses perencanaan audit individu. Secara khusus, penilaian risiko untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan aksesibilitas data perencanaan seperti area risiko masa lalu. Yang kedua, audit dan hasil dan informasi anggaran digunakan untuk memeriksa proyek audit potensial di alam semesta audit dan memiliki eksposur risiko terbesar yang harus dilakukan pertama kali. Dan yang ketiga adalah menyediakan kerangka kerja untuk mengalokasikan sumber daya audit untuk mencapai manfaat maksimal. Untuk proses perencanaan penilaian risiko yang efektif, memungkinkan audit menjadi lebih fleksibel dan efisien untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang berubah, seperti yaitu mengidentifikasi area risiko baru, mengidentifikasi perubahan di area risiko yang ada, mengakses informasi peraturan dan hukum saat ini, memanfaatkan informasi yang dikumpulkan selama proses audit untuk meningkatkan penilaian risiko. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nama saya Fadila Putri, NIM 2017-310-548. Jadi, risiko proses audit IT dalam aplikasi keuangan dapat diidentifikasi melalui
1. Audit review inspeksi. 2. Membaca diagram alur operasi. 3. Menggunakan kuesioner analisis risiko. 4. Menganalisis tren laporan keuangan. Yang terakhir, melengkapi daftar periksa polis asuransi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan konteks. Jadi, tujuan dan konteks pekerjaan merupakan elemen kunci dalam setiap lingkungan audit dan seharusnya tidak diabaikan. Keputusan yang dibuat tentang ruang lingkup, sifat, dan saat pekerjaan audit tergantung pada apa yang auditor coba lakukan. Lalu selanjutnya adalah audit IT yang dilakukan untuk mendukung audit laporan keuangan. Untuk aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses bisnis yang signifikan, auditor harus menentukan kecanggihan dan tingkat penggunaannya. Selanjutnya, hasil audit IT atas aplikasi keuangan telah berpengaruh langsung terhadap pengujian substantif yang dilakukan oleh auditor keuangan. Hasil atau temuan dari audit IT biasanya menentukan jumlah pengujian substantif yang akan dilakukan oleh auditor keuangan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmila Desminta dengan NIM 2017-310604. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya terkait dengan jadwal audit dan anggaran dan cakupan audit. Yang pertama adalah jadwal audit, di mana Departemen Audit Internal membuat jadwal audit tahunan. Seperti yang kita ketahui, bagian terpenting dari suatu proses auditing adalah menentukan jadwal audit yang telah tersedia. Kemudian yang kedua adalah pengertian jadwal tahunan. Nah, pembuatan jadwal tahunan ini adalah proses menentukan total jam audit yang tersedia untuk mengisi waktu yang tersedia. Yang selanjutnya adalah anggaran dan cakupan audit, di mana ketika kita sudah menentukan jadwal audit, maka akan dilakukan sebuah anggaran dan cakupan audit. Jadi, anggaran audit hanya bisa dilakukan setelah kita menentukan jadwal audit. Kemudian yang kedua adalah manajemen audit akan menentukan jumlah jam yang tersedia. Kemudian yang terakhir adalah ruang lingkup audit yang menentukan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum untuk memerangi kejahatan TI, di mana di sini ada tabel yang berisikan jenis legislasi, hukum-hukum untuk memerangi kejahatan TI dan deskripsinya. Yang pertama ada jenis legislasi privasi dengan hukum AS Undang-Undang Profitabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan atau HIPAA tahun 1996 yang berisikan melindungi kerahasiaan dan keamanan informasi perawatan kesehatan. Kemudian penanggung asuransi untuk menolak pekerja berdasarkan kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian membutuhkan keamanan dan privasi untuk melindungi informasi pribadi. Yang kedua, ada jenis legislasi privasi dengan hukum, yaitu teknologi informasi kesehatan untuk kesehatan ekonomi dan klinis tahun 2009. Dengan deskripsi mempromosikan adopsi dan penggunaan TI kesehatan di Amerika Serikat. Kemudian memberikan kewenangan kepada Departemen Kesehatan dan Layanan Manusia AS untuk membentuk program untuk meningkatkan kualitas perawatan kesehatan, keselamatan dan efisiensi melalui penggunaan yang berarti dan promosi TI kesehatan. Dan yang terakhir ada penggunaan meaningful mengacu pada standar pemerintah minimum untuk menggunakan catatan kesehatan listrik dan bertukar data pasien antara penyedia layanan kesehatan dan pasien. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Subagio Putri dengan NIM 2017-310686 dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang jenis legislasi yang ketiga, yaitu ada privasi. Hukum AS untuk memerangi kejahatan IT yaitu Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan atau yang disebut dengan HIPAA pada tahun 1996. Deskripsinya itu ada dua. Yang pertama ada melindungi kerahasiaan dan keamanan informasi perawatan kesehatan, dan yang kedua penanggung asuransi untuk menolak pekerja berdasarkan kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya, membutuhkan keamanan dan privasi untuk melindungi informasi pribadi.
Dan yang terakhir, jenis legislasi yang terakhir yaitu ada privasi. Hukumnya yaitu Teknologi Informasi Kesehatan untuk Kesehatan Ekonomis dan Klinis tahun 2009. Deskripsinya itu ada 3. Yang pertama ada mempromosikan adopsi dan penggunaan IT kesehatan di Amerika Serikat. Dan yang kedua ada memberikan kewenangan kepada Departemen Kesehatan dan Layanan Manusia Amerika Serikat untuk membentuk program dan untuk meningkatkan kualitas perawatan kesehatan, keselamatan, dan efisiensi melalui penggunaan yang berarti dan promosi IT kesehatan. Dan yang terakhir ada penggunaan meaningful mengacu pada standar pemerintah minuman untuk menggunakan catatan kesehatan listrik dan bertukar data. Selanjutnya yaitu ada ringkasan hukum privasi internasional yang relevan dengan auditor IT. Legislasi privasi internasional itu ada 2. Yang pertama ada perlindungan informasi pribadi dan dokumen elektronik undang-undang pada tahun 2000. Deskripsi singkatnya yaitu ada salah satu tujuan utama PIPEDA adalah mendukung dan mempromosikan perdagangan elektronik dengan melindungi informasi pribadi yang dikumpulkan, digunakan, dan diungkapkan dalam keadaan tertentu. Dan yang kedua ada Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi yang dipegang oleh pihak swasta pada tahun 2010. Deskripsi singkatnya yaitu Undang-undang mewajibkan organisasi bisnis Meksiko serta setiap perusahaan yang beroperasi atau beriklan di Meksiko atau menggunakan pusat panggilan berbahasa Spanyol dan layanan dukungan lain yang berlokasi di Meksiko untuk memiliki izin atau kewajiban hukum untuk saat mengumpulkan, memproses, menggunakan, dan mengungkapkan informasi identitas pribadi atau yang disebut dengan PII. Organisasi yang berurusan dengan PII harus menginformasikan individu tentang penggunaan tersebut dan yang paling penting adalah memberikan pemberitahuan kepada semua orang yang terkena dampak jika terjadi breach keamanan. Dan yang terakhir ada test controls. Auditor IT menjalankan beberapa prosedur untuk menguji kontrol, proses, dan nyata exposure. Prosedur audit ini juga dapat mencakup pemeriksaan bukti, dokumenter seperti melakukan wawancara yang menguatkan, inspeksi, dan pengamatan pribadi. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu wawancara yang menguatkan juga merupakan bagian dari proses pengujian dan dapat mencakup prosedur seperti menanyakan pertanyaan yang sama kepada personel yang berbeda dan membandingkan jawaban mereka. Yang kedua, mengajukan pertanyaan yang sama dengan cara perbedaan pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, membandingkan jawaban dengan dokumentasi, kertas kerja, program tes, atau lainnya, hasil yang dapat diverifikasi. Yang terakhir, membandingkan jawaban observasi dan hasil sistem aktual. Substantive testing atau pengujian substantif adalah prosedur audit yang memeriksa laporan keuangan dan dokumentasi pendukung untuk melihat apakah terdapat kesalahan. Pengujian ini diperlukan sebagai bukti untuk mendukung pernyataan bahwa pencatatan keuangan suatu entitas itu lengkap, valid. Pengujian substantif diperlukan untuk menentukan apakah ada masalah material dengan informasi keuangan yang dihasilkan. Pengujian substantif digunakan untuk menentukan keakuratan dan kelengkapan informasi yang dihasilkan dalam audit. Tes audit substantif dirancang dan dilakukan untuk memverifikasi keakuratan fungsional, efisiensi, dan pengendalian subjek audit. Ringkasan proses audit. Yang pertama, risk assessment, yaitu kita harus menentukan karakteristik sistem aset. Selanjutnya, mengidentifikasi kerentangan dan ancaman. Selanjutnya, menentukan kemungkinan, lalu menganalisis dampak resiko, lalu menentukan resiko, lalu rekomendasi kontrol. Yang kedua, rencana audit. Kita harus memahami secara menyeluruh, lalu risk assessment. Selanjutnya, kita harus mengetahui tujuan dan konteks, lalu audit schedule, lalu audit budget,
dan scoping. Lalu yang terakhir yaitu tim audit atau tugas dan deadline-nya harus selesai. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Hotija dengan NIM 2017-310763. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang prosedur audit, di mana seorang auditor akan mereview awal dan desain prosedur audit. Setelah melakukan review, maka akan melakukan evaluasi kontrol. Dan jika seorang auditor mengatakan iya, maka akan melakukan tes kontrol. Dan jika seorang auditor mengatakan tidak, maka akan melakukan juga pengujian substantif. Baik, yang keempat yaitu hasil dan juga komunikasi. Yang pertama ada dokumentasi hasil dan pastikan kertas kerja konsisten dengan kesimpulan. Yang kedua yaitu draft temuan dan rekomendasi audit, komunikasi kepada manajemen untuk ditinjau. Yang ketiga yaitu menyetujui temuan dengan manajemen dan dokumentasikan rencana tanggapan dan juga koreksi mereka. Yang keempat yaitu menerbitkan laporan auditor. Selanjutnya yaitu tentang jenis audit IT lainnya. Selain mendukung audit laporan keuangan, ada bidang audit lainnya yang sangat dibutuhkan yang dilakukan di bidang IT. Yang pertama yaitu ada arsitektur perusahaan. Manajemen IT harus mengembangkan prosedur organisasi untuk memastikan terkontrol dan juga efisien. Arsitektur untuk pemrosesan informasi. Yang kedua yaitu sistem dan aplikasi terkomputerisasi, di mana sistem dan aplikasi audit terkomputerisasi memverifikasi bahwa sistem organisasi dan juga aplikasi atau operasional dan non-keuangan. Yang pertama yaitu ada sesuai dengan kebutuhan pengguna, yang kedua efisien, dan yang ketiga dikontrol secara memadai untuk memastikan input, pemrosesan, dan input yang valid, andal, dan juga tepat waktu. Terus yang ketiga yaitu fasilitas pengolahan informasi, di mana audit fasilitas pemrosesan informasi memastikan pemrosesan yang tepat waktu, akurat, dan efisien, aplikasi dalam kondisi normal dan berpotensi mengganggu. Terus yang keempat yaitu pengembangan sistem, di mana audit IT yang terkait dengan pengembangan sistem akan memastikan bahwa aplikasi dan sistem tersebut mengembangkan, memenuhi tujuan organisasi, memenuhi persyaratan pengguna, dan juga menyediakan aplikasi sistem yang efisien, akurat, hemat biaya. Yang terakhir yaitu perencanaan pemulihan bencana. Rencana pemulihan bencana atau DRP menggabungkan satu set prosedur untuk memulihkan dan melindungi infrastruktur IT organisasi dalam keadaan darurat. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.